Selamat pagi. Selamat pagi hari Minggu. Hari ini adalah 29 hari bulan Mei tahun 2022. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan di mana saja saya mau mengucapkan selamat bertemu lagi. Semua yang dikasihi dan juga saudara-saudari yang ada di sini, saya kasihi, selamat bertemu lagi. Ya, saya juga mau mengambil kesempatan ini mau mengucapkan selamat gawai. Nah, guys, semua Dayak, bangsa Dayak, nintu hari gawai 1 hari bulan 6 tu lagi. Selamat gawai. Amin. Saya Pastor Milalikup. Yes. Saya mau membawa kita kepada perjanjian baru, the New Testament. The epistle to the Hebrews, yaitu surat kepada Ibrani, orang Ibrani. Yes. Dalam pasal 1 dan ayat 1 dan 2 saya mau membaca. Kita sama-sama mendengarkan. Jadi jangan membuka Alkitab ataupun melihat firman di dalam handphone kan. Hanya dengar saya, dan kalau mau ambil nota, ambil nota saja. Supaya kita boleh fokus kepada firman Tuhan bersama ya. Saya akan membaca dan kemudian saya akan menguraikannya ya. Oke. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam saya lupa pasang mikrofon ya. So, halo, testing. Sorry, sekali lagi bertemu lagi ya. Oke. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi siapa nenek moyang kita di sini? Ini mengatakan nenek moyang orang Israel yang dibawa Allah di dalam padang gurun selama 40 tahun. Dan pada masa itu di dalam perjanjian lama Allah bercakap dengan perantaraan menghantar melalui nabi-nabi. Dan ayat 2, maka pada zaman akhir ini, kita sekarang di zaman yang terakhir ya. Kita yang hidup sekarang. Maka zaman sekarang ia telah berbicara kepada kita, yaitu bercakap kepada kita. Kamu dan saya sekarang, yaitu gerejanya sekarang, yang percaya sekarang, dengan perantaraan anaknya. Siapa nama anaknya? Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan mengata, Alkitab mengata, Yesus Kristus sekarang tubuhnya di sorga. Dan Allah mengata, akhir zaman ini, dia bercakap kepada manusia, kepada kamu dan saya, dengan ataupun melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi Yesus Kristus bercakap di sorga, bagaimana? Firman Tuhan mengata, oleh Roh Kudusnya. Yes, itu sebab Roh Kudus kadang-kala dipanggil Roh Allah, Roh Kristus. Gelaran, berbagai gelaran, tetapi Roh Kudus yang satu saja yang sama itu. Oke? Jadi, kalau kita membaca ya, Yohanes pasal 16 ayat 13 sehingga 15, supaya kita melihat apa yang saya kata benar dari Alkitab ya. Jadi, Yesus mengatakan kepada muridnya di dalam Yohanes, Injil Yohanes, The Gospel of John, pasal 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu, siapa kamu? Kita yang percaya pada Yesus, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya
dan Ia akan memberitakan kepadamu. Siapa kamu di sini? Kita yang percaya kepada Yesus, semua yang percaya pada Yesus. Amen. Kepadamu hal-hal yang akan datang, yang akan memuliakan aku, kata Yesus. Siapa akan memuliakan Yesus? Roh Kudus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Di mana Yesus sekarang? Di sorga. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Yesus. Sebab itu aku berkata, Ia, yaitu Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amen. Jadi Allah berfirman kepada manusia, khususnya kepada gereja sekarang, di dalam Yesus melalui Roh Kudus. Dan banyak boleh diajar daripada itu. Jadi tajuk khotbah saya pagi ini, hari Minggu, yaitu berapa hari bulan tadi? 29 hari bulan Mei ya, tahun 2022. Ialah firman Allah bagian kedua. Minggu lalu kita telah mendengar firman Allah bagian yang ke-1. Yes. Jadi minggu lalu kita telah mendengar tentang khususnya perumpamaan penabur benih. Perumpamaan adalah bahan-bahan, perkara-perkara yang dari dunia ini yang digunakan Yesus seperti penabur, seperti benih, seperti tanah untuk menerang dan memberikan kebenaran tentang apa? Tentang hal-hal rohani, tentang surgawi, kebenaran surgawi. Itu perumpamaan. There is a parable. Jadi kita telah mendengar perumpamaan tentang penabur benih ya, dari Injil, the Gospel, 3 Gospels. Injil Lukas pasal 8, Injil Matius pasal 13, Injil Markus pasal 4. Perumpamaan penabur benih yang sama kebenarannya, tetapi diberi Tuhan kepada kamu dan saya di dalam 3 buku. So, saya mau mengajar sedikit untuk membaca, bagaimana untuk membaca firman Tuhan, mau menerima wahyu dari surga. Jadi, kalau kita mau mengetahui tentang satu kebenaran itu, di sini ialah perumpamaan tentang penabur benih. Kita harus membaca ketiga-tiga Injil itu. Dan buku-buku yang lain juga yang ada kaitannya dengan benih. Dan kita akan menerima yang lebih dalam lagi. Betul? So, saya mau memberi contohnya daripada satu firman Tuhan yang lain yang kita dengar dan kita terima kebenarannya. Dalam, contoh bagaimana kita membaca firman Tuhan ya, dan mengenalinya, kebenaran Tuhan. Matius pasal 7 ayat 11. Matius pasal 7 ayat 11 ya. Ini satu dari kebenaran. Saya memberi contoh supaya saudara membaca dan terus membaca firman Tuhan, dan saudara akan melihat yang lebih dalam lagi ya. Matius pasal 7 ayat 11. Oke, dengar ya. Jadi jika kamu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadi jika kamu yang jahat, ya jahat dulu ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di sorga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Betul? Kebenaran, yes? Tetapi kita mau tanya, what is this good thing that you want to give me, oh Lord? Yang baik. Perkara yang baiknya apakah? Bagi saya yang baik mungkin makanan yang enak-enak nih. Bagi kamu yang baik mungkin kamu perlu kereta. Mungkin ya, kedua-dua kita yang memikir yang baik untuk kita mau minta, tetapi Allah melihat yang kita minta mungkin yang tidak baik. Jadi kita mau tanya, apakah yang baik yang boleh saya minta daripada Allah Bapa supaya Dia memberi? So kita sekarang melihat kepada yang lebih dalam, Lukas pasal 11 ya. Lukas pasal 11 ayat 13.
mengatakan kebenaran yang sama. Luke, Gospel of Luke ya, pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Firman yang sama, betul? Kebenaran yang sama. Dan kita terus baca. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wah, now I know what is good for God that He want to give me. Saya tahu apa yang terbaik, yang baik, yang Allah mau memberi kita. Apa yang terbaik itu di sini? Lukas pasal 11 ayat 13. Roh Kudus. Itu yang terbaik sekali. Tiada tandingan. Apa? Kenapa ia adalah terbaik yang Allah mau memberi kamu? Kalau kamu mau menerima Roh Kudus, minta saja, Allah Bapa kita akan memberi. Untuk orang yang percayalah. Ya. So, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Yesus. Nafas Allah. Berartinya Allah sendiri. Mau diberi dia kepada kamu dan saya. Terbaik? Yes, terbaik itu. Amin. Jadi begitu kita membaca firman Tuhan ya. Itu sebab kita harus membaca seluruh Alkitab ini. Berulang kali. Makin hebat kamu dan saya. Amin. Saya melihat semuanya muka-muka hebat-hebat di sini. Baiknya orang muda, orang muda-mudi. Hebat-hebat. Amin. Yang di luar sana hebat juga. Haleluya. Bukan saya yang membuat kamu hebat dan yang baik. Allah yang memberi. Kehebatannya Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita kembali ya. Oke. Jadi minggu lalu kita telah mendengar tentang firman Allah. Yaitu Yesus yang menabur. Siapa yang menabur? Yesus yang menabur firman-Nya. Benih itu. Yesus yang menabur. Yesus menabur di dalam hati kamu dan saya. Yang percaya. Dan kemudian dia menggunakan kamu dan saya sebagai salurannya untuk menabur Yesus juga kepada yang lain. Firman Allah kepada di kalangan orang-orang di luar sana. Supaya kita bersama satu keluarga di surga dan di bumi ini. Karena percaya pada Yesus ya. Oke. Jadi di dalam perumpamaan penabur benih itu yang kita dengar minggu lalu, yang pentingnya bukan hanya kita mendengar. Jadi kita perlu mendengar, betul? Tetapi yang pentingnya bukan hanya mendengar, tetapi kita percaya. Dan karena kita percaya, kita menerima, we receive. Betul? Kita mau menerima. Dan kemudian kita menerima, kita hargai di dalam hati kita. Dan kemudian kita lakukannya. Amen. Ini adalah sungguh penting untuk semua manusia di bumi ini. Allah di dalam Yesus melalui Roh Kudus mau memberi kita yang terbaik. Caranya bukan cara kita. His way. Jesus is the way, the truth, and the life. Yesus adalah hanya satu jalan kebenaran dan hidup yang membawa manusia ke surga. Tidak ada jalan lain lagi. Haleluya. Jadi mendengar dan menerima. Karena kita menerima, kenapa? Kita percaya dan melakukannya. Oke, saya mau membaca Matius pasal 7 ayat 21 sehingga 25 ya. Kita belajar sedikit dalam masa yang sama Alkitab, firman Tuhan ya. The scriptures, kitab suci. Matius pasal 7 ayat 21 sehingga 25. Ini Yesus juga mengata kebenaran ini kepada murid-muridnya. Kita murid-muridnya di sini ya. Oke, semua yang percaya murid-muridnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berartinya dalam bahasa kita di sini, bukan semua yang memanggil aku Tuhan, memanggil namaku, bukan semua akan masuk surga. Ini kata Yesus. Ya. Jadi dia mengata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga.
Not everybody that call me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Only he that do the will of my Father in heaven. Jadi banyak orang panggil Yesus. Betul? Banyak orang hari Minggu ini pergi keluar masuk gereja setiap minggu. Dan memanggil nama Yesus. Ada yang menggunakan nama Yesus. Tetapi Yesus di sini kita dengar. Yesus mengatakan bukan semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. So, hari ini kita periksa siapakah orang ini yang tidak masuk surga. Tetapi memanggil nama Yesus, menggunakan nama Yesus, Tuhan, Tuhan. Ada yang mengatakan aku sudah Kristen. Yes. Nenek moyang, nenek kami, datuk kami, bapak saya, kami family, saya pun Kristen. Kami memang turunan Kristen. Itu kata banyak orang. Dulu saya juga mengatakan begitu. Ada sejil Kristen, kan? Tetapi Yesus mengatakan, bukan semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Melainkan mereka yang melakukan Bapakku di surga. So, my question now, kita mau tanya, apakah kehendak Bapa, Allah Bapa di surga ini? Supaya kita boleh masuk surga, Pak? Apa? What is the will of my Father in heaven? Says the Lord. Kehendak Bapa di surga adalah supaya kita menerima anak yang diutus Bapa dari surga. Turun ke bumi ini untuk mati. Karena semua dosa-dosa manusia. Supaya manusia bertobat dan percaya pada Yesus. Yang telah menghapus dosa mereka. Dan mengakui dengan mulut karena percaya dalam hati. Dan Yesus tahu siapa sebenarnya yang percaya dan dimiliki oleh Tuhan. So no problem. Kalau orang mengatakan, kamu Kristen, pura-pura kamu Kristen. Itulah ini. Tuhan tahu siapa yang dimiliki oleh Tuhan. Dia tahu. Dia mengenal. Kamu tahu juga. Amen. So ini penting. Kebenaran ini. So kita terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi namamu dalam bahasa kita di sini adalah dalam namamu, dalam nama Yesus. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat dalam namamu juga. Wah, mereka ini menggunakan nama Yesus. Hebatnya. Ayat 23. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka ini. Mereka ini siapa? Yang menggunakan nama Yesus. Yang bernubuat, yang mengusir setan. Yang melakukan mujizat, yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Di sini Yesus mengatakan, pada waktu itu, aku berterus terang kepada mereka ini. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I've never known you. Itu pokoknya. Itu kuncinya. Yesus mengenal dan mengetahui siapa yang dimiliki oleh Yesus. He knows. Right? So do not be afraid. Don't argue with people. Kita tahu juga. Adakah kita mengenal Yesus? Ataupun hanya nyebut nama Yesus. Ataupun hanya datang ke gereja. Yesus mengatakan, dombaku, yaitu Kristen yang benar, mendengar suaraku dan mengikut aku. Kristen yang benar, yang mengenal Yesus, yang dikenal Yesus, mereka dengar suara Tuhan. Mereka tahu itu suara Tuhan dan mereka mengikuti Yesus. Di dunia sekarang pada akhir hari-hari yang terakhir ini, banyak di gereja karena mereka tidak mengenal suara Tuhan Yesus. Mereka ikut suara setan pun mereka ikut. Lihat pada buahnya. Kita diam di zaman akhir, di mana Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan banyak akan tumbang daripada kebenaran. So, ini penting ya. So, apa kata Yesus juga? Dia mengatakan, enyahlah, depart from me, you who practice lawlessness. They got the law, but then they practice lawlessness. Ini ada orangnya. Siapa? Yang Yesus mengatakan, enyah daripadaku. Kamu sekalian berbuat kejahatan. Kamu
sekalian perbuat kejahatan. Itu padu halnya mereka ini yang mengakui mereka Kristen yang benar Kristen, memanggil Tuhan Tuhan, bahkan menggunakan nama Yesus. Yesus tahu siapa yang dimilikinya sepenuhnya, dan dia tahu siapa yang hanya sebut mereka Kristen walaupun ada secil diberi pemimpin gereja. Yesus tahu mereka menurut firman ini adalah pembuat kejahatan. Practice lawlessness, wickedness. Jadi kita mau terus ya. Jadi ayat 24, kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang, everyone, everybody, whosoever, ya, yang mendengar perkataanku, yang mendengar apa? Firman Tuhan, dan melakukannya, ya, sama dengan orang yang bijaksana. Wah, you want to be wise? Dengar firman Tuhan dan lakukan. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Adakah orang mendirikan rumah di atas lumpur? Tidak ada. Kalau kita mau rumah kita teguh, kita asasnya, foundationnya harus ada batu kan? Atau tidak? Piling. Boleh tanya orang engineer di sana. Yes. Kontraktor tahu. Jadi firman Tuhan mengata, yang bijak mendengar firmanku katanya dan melakukannya. Kamu tahu siapa mereka ini yang mendengar dan melakukan firmanku? Mereka ini seperti rumah yang dibangun di atas batu, teguh, ya, angin ribut datang, ya, pun tidak tumbang. Dan saya mau tanya, siapa batunya itu? Semua Kristen yang benar, semua gereja, semua kita yang percaya harus dibangun atas dasar batu ini. On this rock I shall build my church. Jesus menunjuk kepada dia sendiri. Yesus adalah batu itu. Batu penjuru. Ya, the chief cornerstone. Dalam Efesus pasal 2 ayat 20 mengatakan, kita juga dibangun dengan dasar rasul-rasul dan prophet-prophet, yaitu nabi-nabi. Dan Yesus Kristus, the chief cornerstone. Batu penjuru di dalam bahasa Indonesia berartinya batu yang terbesar dan terpenting sekali. Tidak ada gereja boleh dibangun di atas nama-nama yang lain. Hanya nama Yesus. Haleluya. Kita di sini dibangun di atas batu ini, nama Yesus. Amen. Jadi kita boleh membaca itu, tulis saja dalam 1 Korintus pasal 10, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga 4, perjanjian baru. Saya baca ya. Ini Rasul Paulus menulis kepada gereja Korin. So bila kita membaca ini, kita juga membaca, adakah ini juga kepada kita? Semua Kristen harus membaca ini firman Tuhan ya. Kata Paulus, Rasul Paulus, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Laut apa? Laut Sungai Sarawak? Laut Merah. Ini adalah nenek moyang orang Israel yang dibawa Tuhan berkeliaran di sana sini 40 tahun di padang gurun. Dan di padang gurun itu sebelum Allah membawa mereka masuk kepada tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah itu sekarang namanya Israel. Allah yang memberi kepada mereka ini. So, that's it. No argument. Amen. So, jadi mereka ini di bawah perlindungan awan. Awan. Dalam bahasa Inggris mengata that all our fathers were under the cloud. Under the cloud. Awan. Kita tahu kalau kita membaca keluarannya, Exodus ya, yaitu di padang gurun mereka dipimpin oleh
tiang awan itu pada siang hari mendahului di depan, dan kemudian pada malam hari tiang awan itu menyala dengan api. Itu adalah hadirat Tuhan yang memimpin. Oke. Dan ayat 2 mengata, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam air. Di sini sudah menunjukkan kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjanjian baru. Dibaptis dalam awan. Apa itu? Baptisan apa itu? Baptisan dari roh, dari atas. Baptisan Roh Kudus. Baptis dan dibaptis dalam laut, in the sea, adalah baptisan apa? Baptisan dalam air. Oke, bagus. Amen. So, ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu mana. Nama dia mana, makan rohani yang diberi Allah dari surga, turun dari surga setiap hari, ya. Dan juga makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Ini, yes, amen. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Wah, batu ini boleh mengikut. Ada batu tadi ikut kamu dengan saya pergi gereja, ada? Dan batu karang itu adalah Kristus. Yesus Kristus, the rock is Christ. Amen. Jadi firman Tuhan mengata, jangan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Very easy. Bila Tuhan suruh kamu dan saya melakukan, dia memberi kuasa. Ada beri kuasa? Sudah diberi. Kuasa Roh Kudus untuk membolehkan kamu dan saya. It's not by your might, not by your power, but by the Spirit of the living God. Amen. Ya. So, bila kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita seperti rumah yang dibangun di atas batu. Tapi di sini Tuhan bukan mengatakan tentang rumah fisikal, tetapi rumah Tuhan sekarang adalah kamu dan saya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita adalah bait Allah. Tidakkah kamu tahu kamu rumah Allah, bait Allah? Yaitu Roh Kudus yang diberi Allah diam di dalam kamu. We are the temple of God. So, di atas batunya Yesus kuat, teguh, tidak ada apa-apa yang dari luar, dari langit ke dari bawah boleh menumbang ataupun menjatuh kamu dan saya. Why? Kita dengar firman, melakukan firman. Amen. So, oke, kita membaca lagi Lukas pasal 8 ayat 18 sampai 21. Lukas pasal 8 ayat 18 sampai 21. Ini juga kepada murid-murid Yesus yang mengajar. Karena itu, perhatikanlah cara kita mendengar. Dalam bahasa Inggris, therefore, take heed how you hear. Cara kamu mendengar. Kadang-kadang kita mendengar tidak sepenuhnya kita mendengar beralih ke lain telinga kita, pikiran kita. So, berhati-hatilah cara kamu mendengar. Kadang-kadang kita mendengar orang itu bercakap, kadang-kadang belum habis dia bercakap, kita potong, kita pula bercakap, kita pula menoleh kepada yang lain. Kita perlu belajar. Kristen baru, Kristen lama perlu belajar. Dengar sampai habis. Oke? Dan ada juga di antara kita, dia tidak mau mendengar. Dia mau bercakap. Tidak mau mendengar. Belajar. Firman Tuhan mengatakan apa? Oke. Karena itu berhati-hatilah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai apa? No. Berhati-hatilah cara kamu mendengar. Karena siapa mempunyai apa? Yang didengar. Apa yang kita dengar? Firman Allah. Firman Tuhan. Firman Tuhan mengata, yang kamu dengar itu karena kamu mendengar, kamu terima, ya, kamu percaya, kamu ambil, kamu hargai di dalam hati kamu. Kemudian boleh laku. Jadi firman Tuhan mengata, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi dengan lebih lagi. Itu bahasa asal. Will be given more. Yesus mengata, sedikit yang kamu terima dariku, taat setia lakukannya, dan aku akan menambah kepadamu. Dan kamu akan
mempunyai berlimpah-limpah. Right? Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kita belajar di sekolah Alkitab pagi ini. Cikgu mengajar ya. Lepas itu minta kepada sekretarinya, Ros, untuk keluarkan sijil. Pas. Bagian kedua. Oke. Gurau ya. Oke. So, karena siapa yang mempunyai firman Tuhannya sedikit itu, kepadanya akan diberi lebih banyak lagi. Itu satu bahasa yang lain. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, kenapa dia tidak mempunyai? Kita sudah mendengar perumpamaan penabur benih minggu lalu. Dia tidak mempunyai, kenapa? Karena dia mendengar, dia tidak percaya, setan mengambil keluar dari hatinya. Jadi di sini mengatakan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Diambil. Dia tidak ada apa-apa, setan sudah ambil keluar. Dia tidak percaya. Jadi apa yang dia pikir dia ada. Dia pikir dia ada. Apa yang ada padanya sebenarnya tidak ada. Itu juga dia ambil keluar daripadanya. Jadi kosong. Jadi hasilnya dia kosong. Tetapi banyak tidak. Banyak orang Kristen boleh mengajar. Wah, boleh mengajar. Oh, Bible study, mengajar. Tetapi kamu harus lihat dengan mata roh. Minta karunia untuk membedakan roh dari Tuhan kah, roh manusia kah, roh dari setan. Baru kamu tahu orang itu bukan mengajar daripada apa yang ditabur Tuhan. Head knowledge doesn't save anybody. Hanya di dalam pikiran. Bagaimana kita boleh masuk surga? Percaya di dalam hati dan akui dengan mulut. Harus akui. Jadi di dalam kita menyanyi, kita mengakuilah. Ku menyembahmu. Itu akui kan? Kita percaya. Amen. Kita menyembah. Oke. Jadi di sini juga terus mengatakan kita terus ayat 19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapainya, dekat kepadanya karena orang banyak. Jadi ibu dan saudara-saudara, adik-adik Yesus ini, ada berapa orang adik lelaki Yesus? Ada 4 orang. Dan berapa orang adik perempuan Yesus? Kurang-kurangnya 2. Tapi adik lelaki ada diberi nama kepada kita. Tetapi lupa saya nama. Yakobus, Simon punya juga ada di sana. Tetapi adik perempuannya Tuhan tidak bagi nama kepada kita. Jadi kurang-kurangnya dia ada 5-6 orang adik-beradik yang muda dari dia. Jadi mereka ini termasuk ibu dia mau bertemu dengan Yesus, tetapi tidak dapat karena orang begitu ramai ya. Dan kemudian ayat 20, orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudaramu ada di luar, Pak, dan ingin bertemu dengan engkau, Yesus. Ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, Yesus menjawab mereka ini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. That's it. Siapa ibu Yesus? Siapa saudara-saudara Yesus? Mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Oke. Dan sekarang kita saya mau membaca daripada Yakobus, perjanjian baru juga. The book of James, letter of James ya, Yakobus ya. Pasal 1 ayat 19 sehingga 22. Oke. Ini kepada Kristen, kepada gereja. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Betul? Sudah dibacakan ini kurang lebih tadi ya. Cepat untuk mendengar. Dan lambat untuk berkata-kata. Kalau orang itu berkata-kata, jangan berkata-kata. Accident firman itu. Ya, so jangan potong. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata. Kemudian baru kata-katalah. Ya. So, kenapa lambat? Sebelum berkata-kata, pikir dulu apa yang kita mau kata. Selalunya kita tanpa pikir, kita kata saja.
Salah kata pula. Menyakit hati orang. Itu Petrus seringkali buat begitu. Di dalam Alkitab ya. Pada akhirnya dia belajar. Yakobus di sini tahu Petrus itu. Dia terlalu cepat. Dia punya mulut lebih awal berjalan daripada dia punya tubuh. Pelik ya. Oke. So, lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ada yang cepat marah. Ada cepat marah? Oh tidak. Baik-baik sini. Di sini ada. Oke. Jangan cepat marah. Lambat untuk marah. Saya mau bertanya. Marah itu dosa kah? Marah itu tidak dosa. Marah yang mendidih-didih. Itu bahaya. Dosa apabila kita marah, kita melakukan dosa. Baru dia berdosa. Kalau kita marah, tetapi kita tidak melakukan dosa. Tidak dosa lah. Siapa di sini tidak pernah marah? Wah, baik-baik semuanya di sini ya. Hanya saya. Apa? Oke. So, itu sebab marah tidak berdosa. Dalam kamu marah, jangan pukul orang sampai dia masuk hospital mungkin mati. Itu berdosa kamu. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, sebelum kamu tidur apa kamu lakukan? Mandi dulu. Sebelum tidur. Jangan bawa marah itu dalam tidur. Tuh? Don't sleep in your anger. Itu dosa. Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Betulkan dirimu. Kalau ada gaduh dengan orang lain, walaupun dia salah, kamu betul. Betulkan. Tuhan, saya mau merendahkan diri. Aku ampuni orang itu. Saya tidak akan membenci dia. Dia bukan musuh saya. Saya mengasihi dia. Saya berdoa agar dia juga terus ada sabar. Terus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni aku. Dan kamu tidur. Oh, nyenyak. Lena apa? Penuh damai. Ya? Ada yang bingung. Macam bingung, khawatir. Membuat kita tidak dapat tidur. Kalau saya menunggu Tuhan, saya punya pikiran sangat aktif dengan firman Tuhan. Banyak semalam-malam saya tidak dapat tidur. Pagi tadi saya tidur, tidak mau beritahu. Saya datang di sini pukul 7:30. Haleluya. So, no problem ya. So, manusia Pak. So, dalam ini luar biasa. Dalam kita belum sempurna. Dalam kita yang kadang-kadang manusia itu jahat. Untuk keadaan inilah Tuhan Yesus datang, betul? Kalau semuanya baik, Tuhan tak perlu datang. Itu sebab Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak merendahkan diri, kalau kamu mengatakan kamu good already, you are good boy, good girl, good man, good young man, good woman, kamu tidak perlu Tuhan. Dan mereka binasa. Orang yang merendahkan diri akan datang kepada Tuhan. Oke. Apa kata, oke, di mana saya? Oke. Dan ayat 20 ya. Sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Perkataan lemah lembut di sini sebenarnya meekness ataupun humility ataupun merendahkan diri. Dengan merendahkan diri, terimalah firman yang ditanam di dalam hatimu, yaitu firman yang ditabur di dalam hati kita, yaitu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amen. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, bukan hanya mendengar. Jadi dalam 4 ayat ini, dari ayat 19 sampai 22, ada 3 perkara yang diulang Tuhan di dalam Alkitab ini, yaitu mendengar. Dan kemudian apa? Terimalah. Karena mengapa kita menerima? Kita percaya apa? Dan kemudian lakukannya. So, ini sangat penting. Ini sebab orang
di gereja, datang sudah menyembah, melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan? Kita mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita percaya, kita menerima firman Tuhan itu, dan kemudian kita lakukan di mana saja. Halo? Sudah lama mendengar? Sudah lama menerima? Sudah lama melakukan firman Tuhan? Ini penting. Penting. Jesus came to reveal mankind our original life. Yesus datang untuk menyatakan kepada manusia di dunia ini bagaimana manusia yang asal harus hidup. Standarnya Tuhan Yesus. Bukan hanya dia tunjuk, dia memberikan kita kuasa untuk membolehkan kita hidup seperti dia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Indah sekali. Amen. So, kita bila kita membaca firman Tuhan kan, ada membaca Alkitab di rumah lah. Kita juga mendengar firman Tuhan, yes? Terima dia, hargainya, lakukannya. Bila kita merenung firman Tuhan, kita juga mendengar. Pagi ini kita mendengar khotbah, kita juga mendengar firman Tuhan. Amen. Begitu. Jadi kita harus, kalau firman itu benar dari Tuhan, kita harus periksa nanti adakah pengkhotbah itu mengajar dari Alkitab. Kalau tidak, jangan terima dia. Itu penting. Semua pastor-pastor, pemimpin-pemimpin, pengkhotbah harus menunjuk orang, yaitu gereja, kepada kepala gereja. Siapa? Yesus. Bukan menunjuk kepada dirinya sendiri. Semua kita di sini adalah domba. I am the under shepherd of Jesus Christ. He is my shepherd. Ya, saya pastor, tetapi pastor yang gembala yang besar, yang baik, yang agung adalah Yesus. Dan dia memilih kamu dan saya sebagai pastor ataupun pemimpin untuk menjaga domba ternakannya. To look after his sheep. To look after his people. Menolong, membantu, mengangkat, membangun, melengkapi, dan mengutus. Sebagai terang dunia. Semua kita terlibat dalam itu. Lama laun, kata Jakub kita, lama laun semua kita ngerja pengawat Tuhan, Pak. Itu hati Tuhan. Itu sebab semuanya dipanggil Allah, anak-anak Allah. Semua anak-anak Allah akhirnya melayani Allah. Melayani di luar sana. Tidak banyak, sedikit pun melayan juga. Amen. Oke. So, kita melihat di sini, mendengar, menerima, karena kita percaya, dan melakukan. Ulang kali, supaya kita di luar nanti kita ingat. Yes. So, saya tanya, untuk melakukan firman, kita harus ada di dalam hati kita apa? Harus ada firman Tuhan, betul? Untuk melakukan firman Allah, firman Tuhan di dalam hati kita harus ada firman Tuhan. Firman Allah. Harus baca Alkitab. Amen. Itu sebab Yesus mengata kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Dan meloncat kepada ayat 63. Nanti saudara boleh baca. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi begini. Kalau kamu tidak makan daging aku, kata Yesus, dan minum darah aku, kamu tidak ada hidup. Wah. Orang Yahudi garuk kepala. Terus benar ajaran orang ini, dia suruh kita diajar kita makan daging manusia. Darah manusia. Apa kata Yesus tadi? Kalau kamu tidak makan daging aku dan minum darah aku, kamu tidak ada hidup. Tetapi mereka di sana hidup berdiri. Kami di sini, Yesus. What do you mean?
I'm not alive. I'm much alive. You see my muscle? So, Yesus di sini mengatakan bukan tentang hidup jasmani, bukan tentang hidup badani, tubuh. Semua kita berdosa. Yesus maksudnya di sini adalah hidup rohani, spiritual life. Kenapa? Karena Yesus melihat semua orang yang berdosa itu semuanya mati rohani. Semua yang mati rohani tidak dapat masuk surga. Hanya yang dihidup kembali, lahir kembali, ciptaan baru, hidup rohani masuk surga. Yes. So, Yesus mengatakan, kemudian ayat 63. Dia mengatakan, roh lah yang memberi hidup. Betul? The Spirit give life. What life? Hidup rohani, spiritual life. Daging sama sekali tidak berguna, kata Yesus. Karena yang maksud Yesus di sini, perkataanku, my word, firman-Nya ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. The word that I speak to you is a spirit. Words, a spirit. Spirit is Holy Spirit, one Spirit. But the words, a lot. Yeah? And the Spirit give life. Abundant life. Eternal life. Jadi, saudara yang kita kasih semua di sini, kalau gereja mau hidup dengan berlimpah-limpah, hidup dengan berlimpah-limpah, abundant life, penuhilah hati kita dengan firman Tuhan. Makin banyak firman Tuhan yang kamu dengar, yang kamu terima dan simpan, hartai dan lakukan, kamu memiliki kehidupan yang berlimpah-limpah. Mau hidup berlimpah-limpah? Kamu memiliki hidup kekal. Seorang gereja yang memiliki banyak sekali firman Allah yang ditabur di dalam hatinya, yang dihartainya, mereka ini, wah, hebat. Saya melihat di sini ada di antara kita hebat. Termasuk saya lah. Bukan memuji. Untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara? Bila kamu dan saya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dengan banyaknya. Kamu dan saya menjadi surat Kristus. The letter of Christ. Bukan ditulis atas loh batu. It's not written on the tablet of stone. Yang diterima Musa di Gunung Sinai bila Allah memberinya hukum Taurat. 10 perintah, the 10 commandments, right? Tetapi kamu adalah surat Kristus yang hidup. Ditulis dengan roh Allah yang hidup di atas loh daging. Yaitu hatimu. Your heart. We, the church, is a letter of Christ to the world. Written not by ink or pen, but by the Spirit of the living God on the tablet of your heart, the tablet of flesh. Mana? 2 Korintus pasal 3 ayat 3 tulis. Nanti baca. Then, you see? Siapa yang mengutus kita? Suratnya? Suratnya hidup ini. Di mana saja kamu pergi. Apabila kamu memberita Injil, apa? Kamu menabur firman Allah. Karena kamu adalah surat Kristus yang hidup. Orang boleh mendengar yang hidup. Ini yang tertulis. Orang tidak boleh mendengar tetapi harus baca. Siapa mau membaca? Orang yang belum bertobat tidak akan membaca Alkitab. Jadi, kamu dan saya surat yang dikirim Yesus hidup karena berlimpah-limpah firman Tuhan di dalam kamu dan saya. Orang luar, orang yang masih berdosa, orang di dalam kegelapan, mereka boleh mendengar yang hidup, kan? Mendengar firman Tuhan, mendengar berita baik yang kamu dan saya beritakan, Injil. Bukan hanya mendengar, mereka boleh melihat. Apa yang melihat? They can see the gospel is alive in you. Mereka boleh melihat Injil di dalam kamu. Hidup berarti bukan hanya kamu dengan mulut mengatakan berita baik, tetapi dengan hidupmu. Your life
It's the gospel. Amen. Orang mau melihat kamu seperti Yesus. Ini surat Tuhan. Amen. Dan mereka boleh mengalami, experience the goodness of God. So then, mereka boleh dipindah keluar kegelapan kepada terang yang ajaib. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kekal selamanya. Nah, jadi gereja adalah bangkit, bersinar menjadi terang. Amen. Selamat gawai. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi. Haleluya. Yes.